application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, saat ini sudah ada sesuatu yang mau saya bahas nih, ya, ini serius nih ya. Pak Prabowo tanda kutip diancam sama ketua DPP PDIP yang selalu ngomel-ngomel ya, nyebarin berita yang hoax, nggak bener gitu ya. Juga ngomong soal parcok lah, partai coklat. Siapa itu? Deddy Sitorus. Nah, nanti kita lihat bagaimana dia ngancam Pak Prabowo-nya. Kok kurang ajar amat gitu ya. Iya benar. Makanya jangan di-skip kalau nonton video saya, nanti saya perlihatkan videonya di mana Deddy Sitorus ini, Ketua DPP PDIP, mengancam tanda kutip Pak Prabowo. Oke? Tapi seperti biasa, ini ada yang ringan dan yang lucu dulu nih, numpang lewat. Oke, ini lagi heboh nih ya di media sosial, khususnya di Twitter atau sekarang yang namanya X. Ada seorang transgender namanya Mesti Abditama, ya. Transgender ya, laki-laki yang jadi perempuan gitu ya. Ternyata tanda kutip katanya simpanan seorang petinggi partai besar ya. Bahkan si Mesti Abditama ini kalau kita lihat di ini sepertinya di Instagram ya, sepertinya mengundang orang untuk nebak siapa ini pacarnya yang nyimpen dia gitu ya. Anda baca nih ya, when in Bangkok anyone can spot him. Nah ini momen ketika dia ada di Bangkok dan dia justru mancing-mancing. Ada yang tahu siapa dia, memang mukanya ditutupi kembang. Ya, ini foto atau uploadan 26 November 2024 dari Bangkok, Thailand. Ya, saya nggak usah sebut lah siapa, walaupun saya tahu siapa namanya. Kalau disebut di situ inisialnya AW. Anda cari aja lah di medsos, khususnya di Twitter ya, di X. Kemudian Mesti Abditama juga memfoto ini pacarnya yang petinggi partai besar itu dengan posisi pacarnya itu dari belakang gitu ya, kelihatan kepalanya aja. Kalau tadi kelihatan dari samping pakai topi ya, Anda tinggal kira-kira aja siapa yang suka pakai topi gitu ya, walaupun mukanya ditutup oleh kembang. Di sini Mesti Abditama juga mengupload postingan, dia bilang thank you for all the gifts. Terima kasih atas segala kado atau pemberian. Itu ada kayak bunga itu ya, dikasih bunga ya si transgender ini. Oke, saya nggak mau berlama-lama di sini. Ini lagi heboh. Partai Sosmed sedang menanyakan atau mengklarifikasi kepada para petinggi atau ketua DPP partai tersebut. Ya, cuman saya belum melihat ada tanggapan. Apakah benar dia atau siapa gitu ya? Saya nggak mau lanjut lagi lah. Tapi itu seru gitu ya. Nah. Ini Tribun ya memuat berita polemik PSN PIK 2 belum usai. Muanas Alaidin berpendapat ada upaya adu domba Jokowi dan Agwan. Ini polemik PSN PIK 2 ini begini loh. Ini kan di daerah PIK 2 itu tanahnya Pak Agwan itu mau dibangun puluhan ribu rumah gitu ya. Tapi Said Didu itu komplain katanya tanah yang mau dibangun puluhan ribu rumah itu tanda kutip seperti membebaskan tanah orang-orang di sekitar itu dengan seenaknya, kira-kira begitu. Jadi Said Didu muncul di permukaan mau membela orang-orang ini. Akhirnya Said Didu dilaporkan ke polisi dan kayaknya sudah diperiksa gitu ya. Karena justru orang-orang yang tanahnya dibebaskan itu bilang enggak tuh, kita nggak dirugikan. Nah itu kan polemik ya. Oke, itu satu. Kemudian ini baru-baru ini ada upaya adu domba Pak Jokowi dengan Pak Agwan ya.
konglomeratnya di daerah Pantai Indah Kapuk itu, pemilik lah kita sebut ya. Karena di salah satu berita Tempo disebut bahwa Aguan itu di bawah tekanan Pak Jokowi, sehingga mau nggak mau dia harus berinvestasi di IKN. Padahal Pak Aguan itu tidak di dalam tekanan Pak Jokowi. Dia cuma bilang kita harus jaga kehormatan seorang presiden, ya, bukan karena dia ditekan lalu berinvestasi di IKN. Ini kita lihat ininya lah ya. Pak Muanas Alaidit lah maksudnya ya. Dia bilang di sini ada kekeliruan besar dalam cara Tempo mengutip jawaban Aguan. Apa yang sebenar dikatakan Aguan adalah sebagai anak bangsa, muka presiden harus kita jaga di mata dunia. Itu adalah respon yang penuh penghargaan terhadap presiden, dalam hal ini Pak Jokowi ya. Bukan pernyataan yang menggambarkan ada tekanan dari Presiden Jokowi pada saat itu. Tapi Tempo di beritanya bilang Aguan itu di bawah tekanan. Ini kan upaya mengadu domba antara Jokowi dan Pak Aguan ya. Kemudian kekeliruan itu telah menimbulkan kesan seolah-olah Pak Aguan ini ditekan untuk berinvestasi. Padahal tidak demikian. Kekeliruan dalam penyajian berita ini telah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang aktif menyerang PSN, PIK2, dan IKN. Iya, memanglah Tempo kan majalah kompor, sudah saya katakan berkali-kali ya. Saya nggak ngerti kenapa sih maksudnya apa ini Tempo ya. Oke deh, nah ini ada cuitan dari Eprilika Yosi. Nah, ini menarik ya. Surat terbuka kepada PDI Perjuangan. 15 tahun kalian berkuasa di Jawa Tengah, tapi tak bisa membuat masyarakat Jawa Tengah sejahtera dan makmur, katanya ya. Saat kalian kalah, justru menghina masyarakat Jateng. Jangan jumawa, sombong, karena yang menjadikan kalian berkuasa juga masyarakat. Ya, nah, jadi ada satu video, nggak usah saya tayangin lah ya, nanti saya nggak mau panjang-panjang nih ya. Itu ada yang bicara Deddy Sitorus bilang, Jawa Tengah sekarang bukan lagi partai banteng, tapi partai bukan lagi kandang banteng gitu maksudnya ya, tapi kandang bansos dan kandang parcok. Loh, seakan-akan dia menghina masyarakat di Jawa Tengah itu kalau dikasih bansos bisa pilih lawannya sehingga dia kalah. Jadi ini kan disebut menghina ya. Oke deh, lanjut. Nah, ini menarik nih, ada tayangan video YouTube ya. Pramono Anung di sini dikatakan mempermalukan Hasto karena katanya kemenangan Pramono Anung di DKI bukan karena Hasto, tapi karena saya baik dengan Jokowi. Nah, di sini dari thumbnailnya ada siapa tuh, Hasto dan Deddy Sitorus kesel lah gitu ya sama Pak Jokowi dan Bambang Pacul kira-kira gitu ya. Ini seru videonya. Udahlah. Nah, Delas Dodo mencuit begini katanya, sudah benar saat ini Pak Jokowi berada di tempat orang-orang yang menghargai dirinya. Iya dah, Pak Prabowo menghargai dirinya, Pak Sulhas dari PAN menghargai dirinya, Pak SBY menghargai dirinya, dan ketua-ketua partai lainnya juga menghargai Pak Jokowi. Beda ketika dia masih jadi petugas partai. Lihat itu, seorang presiden menghadap kepada ketua umum partai seperti orang pesakitan. Lihat itu, dia menghadap dengan bangku seadanya gitu ya, seperti tanda kutip ya, saya nggak tahu ini pembicaranya apa, seperti diadili. Ya, beda kalau misalnya Pak Jokowi ditemui atau menemui Ibu Mega di ruangan tamu, duduk di sofa yang nyaman. Ini seperti kursi seorang pesakitan menurut saya ya. Dia menghadap kepada seorang ketua umum ya, karena dia petugas partai sih ya. Jadi ini kesannya dia tidak dihargai menurut saya loh ya. Ini kan juga sebelumnya sering beredar foto ini. Nah, kemudian Alek mencuit bahwa, ya mana berani Banteng umumkan Pak Jokowi bukan lagi kadernya sewaktu beliau jadi presiden, sewaktu ada pilpres. Bahkan ketika beliau sudah tidak jadi presiden, pilkada lagi berlangsung juga tidak berani umumkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi kadernya. Nah, jika, ini udah pernah saya bahas ya, jika Banteng berani umumkan Pak Jokowi bukan lagi kadernya waktu pilpres dan pilkada, sudah pasti lebih amsyong dari keadaan sekarang ini. Misalnya Ganjar nggak lagi dapat 16 tuh, bisa di bawah 16. Pilkada bisa lebih banyak lagi kalahnya, ya kan? Oleh karena itu Kompas TV menurunkan
berita yaitu Golkar sindir PDIP yang baru berani pecat Jokowi setelah tidak punya kewenangan. Mantap. Nah, Vicky Yosi mencuit tentang pertemuan yang berkelas. Maksudnya apa? Nah, ada pertemuan presiden yaitu Pak Prabowo yang presiden ke-8 dengan mantan presiden yang ke-7 Pak Jokowi, ya. Itu pertemuan berkelas kata Vicky Yosi, ya kan? Nggak seperti si Hoho Hasto katanya ya. Pertemuan kok dengan mantan Kaisang gagal move on katanya ya. Gagal move on. Iya, pertemuannya nggak berkelas. Masa bertemu dengan mantan Kaisang hanya untuk ngungkit-ngungkit ada masalah apa lu dulu sama Kaisang. Nggak jadi nikah gitu ya. Mendingan presiden ke-7 dan ke-8 yang bertemu. Itu pertemuan berkelas. Nah, Alex juga mencuit, mendengar Pak Jokowi di Jakarta, Presiden Prabowo undang dan ajak makan malam di Kartanegara. Mana bisa lah Londo Ireng mau Londo Ireng maksudnya yang musuh-musuh itu ya, hater-hater ya, mau adu domba mereka berdua. Mereka udah bestie forever. Iya kan, yang narasi yang diungkapkan oleh ya YouTuber-YouTuber yang membenci Pak Jokowi misalnya bilang, ini tercium aroma tidak adanya harmonis antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nanti begitu Pak Prabowo berkuasa, Pak Jokowi pelan-pelan akan disingkirkan. Ternyata makin menunjukkan keakrabannya gitu ya. Bestie forever. Aduh, makin panas dah nih ya. Nah, kemudian TKR 007 juga mencuit negara asing tidak suka melihat ini, yaitu keakraban Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Negara asing sukanya melihat presiden yang sebelumnya dengan presiden sekarang saling bertengkar, ya, saling dendam, bukan malah saling rukun, bersahabat kayak gini. Karena lebih mudah buat provokasi rakyat bila elitnya tidak rukun. Tapi ini kan rukun, jadi negara asing nggak suka, ya. Jadi kita harus bersyukurlah presiden yang sebelumnya dan sekarang rukun. Nah, ini mulai saya masuk lebih dalam nih ya. Di sini ada cuitan dari Alex ya. Dia bilang, halo Deddy Sitorus, jangan terlalu nampak lah sakit hatinya ya. Semoga Anda nggak sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Kenapa? Nanti kita lihat videonya ya. Pak Lutfi yang di-endorse Pak Prabowo adalah kader Gerindra. Jadi apa salahnya? Ya kan? Pak Lutfi yang sekarang sudah menang jadi gubernur Jawa Tengah lah ya, tinggal ditetapkan saja. Itu adalah kader Gerindra. Jadi kalau Pak Prabowo dukung Pak Lutfi ya santai aja loh, orang namanya kadernya gitu ya. Nah, kita lihat nih videonya. Kenapa tadi saya sebut di awal Pak Prabowo diancam oleh Deddy Sitorus yang nggak lain juga salah satu ketua DPP PDI Perjuangan. Yuk kita dengarkan. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa kepresidenan Prabowo. Ini menurut saya suatu ujaran yang jelas-jelas menunjukkan satu, kebencian kepada Pak Jokowi asli ya. Kedua, kepada Pak Listio Sigit Kapolri dan juga Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Kenapa? Sebentar nih, saya ulas nih videonya ya. Jadi di sini tadi kalau Anda simak lagi videonya, Deddy ini ngambek marah gitu ya. Karena
dia tahu setelah Pak Prabowo mengunjungi Merauke, area food estate, katanya di hari Minggu, kan pulang tuh. Tapi di sini dinarasikan oleh Deddy Sitorus, kenapa nggak pulang? Harus mampir ke rumah Jokowi. Loh, lu tahu dari mana harus atau tidak harus? Itu suka-sukanya Prabowo. Bukannya ada keharusan ke rumahnya Jokowi. Ini dia kan menciptakan narasi seakan-akan Pak Prabowo seperti diharuskan ke rumah Pak Jokowi. Dan enggak, suka-sukanya Prabowo, coy, ya. Bukan diharuskan. Jadi dia narasikan seakan-akan harus ke rumah Jokowi. Ya, nggak langsung pulang. Terserah presiden lah. Mau pulang langsung kayak mampir ke rumah temennya, kayak kenapa lu yang sewot? Oke, kemudian dia bilang lagi tadi, Anda dengerin lagi ya videonya kalau nggak jelas. Menurut yang dia lihat, gesturnya Jokowi dan Prabowo ini ketika berdiskusi seakan-akan Pak Prabowo tanda kutip diminta jadi influencer. Seakan-akan Pak Prabowo disuruh-suruh sama Pak Jokowi, disuruh jadi influencer mendukung Lutfi. Walaupun nggak disebut Lutfi, saya tahu lah maksudnya. Loh, Lutfi itu kader Gerindra seperti cuitan Alex tadi. Jadi kalau Pak Prabowo mendukung Lutfi, ya wajar lah, itu kan kadernya. Terus apa lagi mau bilang? Presiden tidak boleh kampanye. Ya, baca undang-undang, boleh. Ya, ini goblok atau apa, tolol gitu ya. Ada undang-undangnya. Jadi jangan membuat narasi seakan-akan Pak Jokowi diharuskan datang ke rumah Pak Prabowo diharuskan datang ke rumah Pak Jokowi, kemudian dari gesturnya seakan-akan Pak Prabowo tanda kutip dipaksa kayak apa tadi saya lupa, jadi influencernya untuk Jokowi. Ini katanya seperti merendahkan seorang Prabowo. Lah, orang Prabowo itu sama Pak Jokowi temenan, suka-suka dia. Jangan bikin narasi atau menciptakan opini seakan-akan Pak Prabowo disuruh-suruh. Ini kan seakan-akan disuruh-suruh. Ini katanya merendahkan seorang presiden. Astaga. Dan kami tersakiti. Apa kenapa lu harus tersakiti? Karena kalah. Karena kalah. Coba kalau lu menang. Nggak keluar kan video ini? Jadi dari mana bisa membuat narasi juga kami tersakiti? Tersakiti oleh pertemuan itu. Move on lah. Makanya tadi Alex bilang, jangan sampai kekesalan ini lama-lama bisa membuat Deddy ini jadi sakit jiwa. Nah iya, dari mana bisa bikin narasi tersakiti? Dan ini semua dia minta kepada seluruh pendukung Pak Prabowo untuk minta Pak Prabowo ini tanda kutip memutuskan hubungan dengan Jokowi yang haus kekuasaan. Astaga, haus kekuasaan apa? Orang sudah tidak jadi presiden. Astaga. Oke deh, terus dia bilang, ini bisa diatasi dengan cara antara lain mengganti atau mencopot Listio Sigit. Hubungannya apa ya? Mungkin karena disebut-sebut partai coklat itu ya. Oke. Dan juga Kementerian Dalam Negeri, yaitu Pak Tito Karnavian. Apa urusannya juga? Jadi nuduh nih, Kapolri dan Menteri Dalam Negeri cawe-cawe sehingga Lutfi menang. Nah saya tanya, kenapa di Jakarta Pramono dan Rano menang suara banyak ketimbang Ridwan Kamil dan Suswono? Jadi kalau calon lu menang, demokratis. Kalau calon lu kalah, ada intervensi partai coklat dan seakan-akan karena dia sebut Kementerian Dalam Negeri ya, walaupun dia nggak sebut nama Pak Tito Karnavian, ada intervensi dari Kementerian Dalam Negeri. Wah, ini sudah kelewatan. Kemudian yang terakhir yang saya maksud dengan ancamannya adalah dia bilang, kalau dengan kata lain, kalau itu tidak dilakukan ya, atau dalam bahasa dia, kalau itu semua dilakukan, misalnya mengganti Listio Sigit, mengganti Menteri Dalam Negeri, baru mereka dalam hal ini PDIP bisa ikut membantu Pak Prabowo dalam pemerintahannya. Anda dengar lagi dah. Tapi jika tidak, maksudnya kalau dia masih dekat-dekat sama Pak Jokowi, tidak ganti Listio Sigit, tidak ganti Tito Karnavian, mereka tidak akan mendukung. Kira-kira begitu. Ini kan bahasanya bisa begitu, artinya walaupun tidak secara eksplisit dikatakan seperti itu. Ini menurut saya sudah keterlaluan. Ya terserahlah, kalau dia nggak bisa move on begini terus, makanya betul tadi cuitan Alex, jangan sampai kekesalannya ini terus-menerus dipelihara sehingga jadi sakit jiwa. Jadi inilah yang saya maksud, Pak Prabowo itu diancam sama Deddy Sitorus ini. Iyalah,
Kalau dia nggak putus hubungan dengan Pak Jokowi, tidak mengganti Listio Sigit, tidak mengganti Tito Karnavian, maka PDIP sebut saja demikianlah, tidak akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ini kan ngancem. Atau dengan bahasa preman pasar gini, kalau lu masing berteman dengan Jokowi, enggak pecat Listio Sigit atau ganti Listio Sigit, kalau lu nggak ganti Tito Karnavian, gua nggak support lu. Kira-kira begitu kalau bahasa preman pasarnya, ya. Saya mungkin salah, tapi putar ulang video ini, ya, khususnya di bagian ini. Maksudnya itu, ya. Oke deh, terserah lu ya, mau ngancemnya kayak gimana ya, mau suruh Pak Prabowo putus hubungan dengan Jokowi, suruh ganti Listio Sigit dan Tito Karnavian, taruhan sama saya tidak akan dilakukan. Lu mau dukung nggak dukung terserah deh ya. Lu begini dari awal begini terus sampai mau kapan gitu ya. Tapi itulah banteng ya. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.